started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton Tagar Podcast. Kembali lagi bersama kami Tagar Podcast. Seperti janji kami bahwa kami akan kembali menghadirkan konten-konten yang menginspirasi tentunya. Nah, kali ini melalui podcast ini kami menghadirkan dan langsung berkunjung ke salah seorang pemuda yang menginspirasi. Nah, petani muda dan juga sebagai pengusaha muda yang bergerak di bidang atau usaha tanaman hidroponik. Ini dia Kak Murdin. Assalamualaikum, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Murdin. Ya, kecil-kecilan berkecimpung di dunia hidroponik. Oh, itu mungkin sementara. Ya, baik para penonton, kalau kita lihat dari tampilannya Kak Murdin ini pasti teman-teman belum yakin ya kalau Kak Murdin ini adalah seorang petani. Nah, karena yang kita tahu generasi muda atau generasi Z atau generasi milenial itu jarang sekali yang mau terlibat di usaha-usaha seperti ini. Nah, untuk itu kali ini kita akan banyak mengupas tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita kenal dengan tanaman hidroponik. Nah, Kak, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya? Oke, bisa. Baik. Awal mula tertarik dengan hidroponik itu sejak kapan? Terus kenapa harus memilih tanaman hidroponik? Oke, jadi pertama menarik minat kenapa berhidroponik itu sebenarnya itu awalnya itu waktu berkunjung ke salah satu guru, yang mempunyai modul atau meja hidroponik. Di situ mulai ketertarikan karena situ saya bingung browsing. Nah, hidroponik begini itu sudah ya intens sudah tanya-tanya di beliau, namanya Ibu Chandra, itu 2019 mulai coba-coba dengan awalnya bukan hidroponik ya, awalnya itu cobanya itu malah aquaponik, yang dimana ada ikan, di atasnya ditumbuhi sayur. Jadi karena berpikirnya itu nutrisi atau vitamin yang untuk hidroponik agak susah, jadi awal mulanya itu di aquaponik. Jadi seperti mungkin teman-teman nanti bisa browsing di channel saya juga, ada di Belajar Sukses. Belajar Sukses itu awal mula konten saya juga itu kebun saya. Jadi dimana di situ saya mencoba mengikat bakat orang dengan 100 ekor ikan nila itu bisa menjadi sukses. Itu awal mula. Makin ke sini karena kalau dilihat itu kurang menjanjikan karena kurang subur. Kalau saya pribadi itu memang kurang subur. Mungkin cara tanamnya atau apanya kurang subur. Setelah itu mulai beli nutrisi atau perlengkapan hidroponik. Mulai beli. Ya, sampai di titik di mana itu pingin punya. Kalau untuk kebun saya tidak berpikir kebun. Yang pikiran saya itu cuman pingin makan di rumah. Gitu. Jadi tidak keluarin uang di pasar. Tidak keluarin uang di pasar untuk beli sayur. Ya, minimal makan di rumah lah. Iya. Tapi setelah itu ya dilihat kayak begini lah gitu. Masya Allah. Baik, Kak, kalau boleh Kakak jelasin apa itu hidroponik dan apa yang membuatnya berbeda dari pertanian konvensional lainnya. Oke, kalau menurut saya atau juga sering baca-baca juga dilihat, bisa di browsing juga teman-teman, hidroponik itu salah satu seni, kalau menurut saya seni sih, seni menanam, seni bercocok tanam, seni bertani, di mana cara pemberi nutrisinya langsung ke akar. Kalau mau bilang hidroponik itu apa? Hidroponik itu sesuatu bertani yang tidak mengandalkan tanah, no tanah. Kita hidroponik itu bisa berbagai macam media ya, bisa rock wall, bisa netpot. Kayak ini netpot mungkin, ini netpot ya, netpot. Kita juga bisa pakai rock wall, bisa pakai kokopit, bisa pakai spon, bisa pakai pasir, no tanah. Intinya di situ, no tanah. Pokoknya tidak menggunakan tanah. Bisa pakai sabut kelapa, bisa pakai pelepah pisang, semua bisa. Pokoknya no tanah. Oh, tidak harus tanah. Tidak harus tanah.
Tidak harus tanah, dan pengairannya atau pemberian nutrisinya langsung ke akar kayak ini kan. Langsung akar serap. Nah, kayak gitu. Kalau mau bilang beda dengan konvensional atau ya pertanian konvensional, jelas beda lah. Kalau konvensional kan pasti kita bermain dengan tanah. Yang mungkin paling membedakan sekali ya kayak sekarang, kita tidak butuh pakaian yang harus kotor-kotoran kayak kan. Nah, dengan rapi saja kita sudah bisa bertani kayak gitu. Baik Kak, kalau dilihat dari lahan atau tempat yang digunakan untuk usaha tanaman hidroponik ini, apa saja bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha pertanian di sistem hidroponik ini Kak? Ya sebenarnya itu kalau untuk lahan, kenapa hidroponik itu menguntungkan? Karena memang lahannya itu tidak dibutuhkan lahan yang sangat besar. Iya. Lahan kecil aja 1x2 aja sudah cukup. Tapi bagaimana kita memanfaatkan lahan tersebut? Kita mau gunakan metode apa? Misalkan kalau ini kan, ini kita pakai sistem para-para mungkin, atau ya kita datar itu, tapi banyak kita bisa bikin pakai trapesium, model A, menggantung. Apalagi yang sekarang paling irit itu sistem tower. Jadi tower itu irit sekali untuk lahan. Dia satu titik saja bisa naik sampai 150 lubang atau 100 lubang kayak begitu. Jadi tidak terlalu menggunakan lahan yang sangat banyak. Terus kalau untuk media-medianya ya kalau dibilang sebenarnya semua media bisa. Intinya bisa menampung air. Itu aja. Kalau sudah berbicara kayak saya ini memang mungkin sudah skala produksi. Jadi bahan-bahannya juga lumayan agak ribet. Bisa kita pakai pipa kayak gitu. Ini kenapa bajaringan? Kalau bajaringan kita bisa ganti pakai kayu, semua bisa. Tapi karena mungkin kalau saya lebih mudah kayu, lebih mudah bajaringan, saya pakai bajaringan. Kalau untuk misalkan nih, kalau macam mau di rumahan itu kan gampang. Yang penting ingat konsepnya, bisa tampung air. Artinya kan botol air mineral juga bisa tampung air kan. Nah, botol air mineral dipotong dua, dibalikin, di bawahnya taruh air, di atasnya taruh sayur, tumbuh. Iya, semuanya itu bisa tumbuh. Pokoknya itu yang penting konsepnya itu tanamnya di air. Dia bisa, wadahnya itu bisa tampung air. Kita mau pakai batok kelapa bisa. Kita mau pakai ember bekas bisa. Kita mau pakai mungkin anak-anak bola pecah itu bisa. Semuanya bisa. Yang penting itu bisa menampung air. Ya sayurnya ditanam dari air itu aja. Kalau mau bilang kita yang kayak punya aku kayak begini ya ini lumayan karena kan sistemnya sudah produksi. Artinya kan pendapatannya juga sudah bisa mencukupi atau bisa membeli bahan-bahannya kayak gitu. Kalau mau bilang untuk sederhananya di rumah-rumahan, jangan susah, pakai botol bekas saya jadi kok. Oke. Gitu. Baik Kak, kalau misalkan pada saat menyemai benih itu perlu nggak ditutup pakai plastik hitam? Nah sebenarnya itu begini. Cara bertani hidroponik itu mirip dengan yang konvensional. Artinya itu plastik hitam itu kenapa kita pakai plastik hitam supaya semprotnya cepat, kecambah. Supaya pancing kecambah saya dulu. Kecambahnya naik, besoknya kita lepas supaya kena matahari langsung. Sama dengan di tanah. Tanah juga kalau kita tidak kasih gelap, sebenarnya itu biar kantong plastik juga tidak. Kita pakai apapun tapi dia gelap, bisa. Yang penting kan pancing kecambah naik kayak gitu. Karena kalau kita tahu kan kalau digelap dengan diterangkan kecambah lebih cepat di gelap naik lepas karena matahari. Karena kalau makin lama di gelap, ujung-ujungnya kan nanti kurus tinggi, itu kan sudah tidak bagus. Sama dengan di konvensional juga. Tidak terlalu beda untuk cara penyemaian juga tidak terlalu beda dengan ini. Cuma wadahnya beda. Kalau konvensional di tanah, kalau kita mungkin selain tanah lah, apapun selain tanah. Oke Kak, kalau untuk umurnya berapa hari dari penyemaian dipindahkan ke ini sistem hidroponik? Oh, jadi kalau macam untuk waktu, jadi waktu punyanya 1 minggu dia. Kita semai hari ini, 5 hari ke depan kita sudah bisa pindah. Yang intinya itu dari kondisi, artinya kita bisa patokan 2 minggu. Kalau macam misalkan 1 minggu daun sejati belum muncul, itu belum bisa kena nutrisi. Masalahnya kan nanti kadang kayak kita bilang anak kecil, terus dikasih makan nasi kan nggak mungkin. Kita pasti pelan dengan bubur, jadi kayak gitu. Tunggu daun sejatinya tumbuh dulu, baru kita pindahkan di media. Kayak gitu. Terus nutrisi hidroponik itu diganti setiap berapa hari sekali? Nah ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya itu
Kalau untuk diganti, sebenarnya bukan diganti, ditambahkan. Ditambah. Jadi misalkan kita di wadah, terus agak berkurang, ya udah ditambah. Kalau tidak tambah kan nanti airnya habis, tidak makan. Kalau untuk ganti enggak. Malah saya itu kadang pertama awal-awal itu mereka hidroponik ini katanya harus pakai air aqua, harus pakai air mineral. Wah, kalau gitu kan kita bangkrut. Iya, benar. Nah, ternyata itu biar air biasa saya bisa. Malah kalau kita di Fak-Fak ini kan paling keren itu, paling bagus itu air hujan sama air kali. Kalau di luar di Jawa sana itu mereka tidak anjurkan air hujan. Kalau kita di sini memang air hujan karena air hujan pH-nya bagus di Fak-Fak. pH-nya itu 5 sampai 6 ya, tumbuh supaya tanaman tumbuh. Bagus pH-nya kalau kalau di kita daerah Fak-Fak. Oh iya. Beda dengan air pump. Kalau air pump memang agak ini sih. Agak pH-nya terlalu tinggi jadi bisa merusak tanaman. Oh gitu. Ya baik Kak. Kalau tidak mempunyai alat ukur nih, bagaimana cara mengetahui kepekatan nutrisi hidroponik ini Kak? Ya sebenarnya itu kalau untuk kepekatan ya, kalau saya ini kalau mau dibilang saya juga sekarang mungkin tidak pakai alatnya karena mungkin sudah terbiasa. Tapi kalau untuk yang orang awam itu biasanya itu 1 liter untuk 5 mili. Itu untuk mendapat ppm-nya 1000. Jadi misalkan kita mau taruh 5 liter ya udah cuman sekitar ya 1 liter ya 50 mili. 50 mili saja untuk dapat 1000. Jadi sebenarnya kalau kita penggunaan air di hidroponik lebih irit daripada di yang konvensional. Karena kita itu apalagi pupuknya lebih irit sebenarnya. Kita beli pupuk yang banyak 5 literan, kapan habisnya 5 liter itu kalau untuk skala rumahan. Karena pemakaiannya sedikit. Pokoknya itu 1 liter air itu 5 mili nutrisi A, 5 mili nutrisi B. Itu aja. Sedikit. Malah mungkin penutup botol mungkin. Kalau kita bilang segini ya segini nutrisinya itu bisa sampai 400 liter air baku untuk disalurkan ke sayuran kayak gitu. Baik Kak, pernah nggak mengalami kesulitan dalam bertani secara hidroponik ini Kak? Sebenarnya kalau kesulitan ya lumayan banyak. Jadi saya itu awal pertama saja itu tanamnya kangkung saja 9 bulan baru bisa berhasil. Masya Allah. 9 bulan tapi karena gigi ya, pingin sekali belajar. Jadi ya gitu. Kalau mau gagal lihat kayak tadi, coba mungkin bisa dilihat di sana. Nah, bisa dilihat kan, itu kan apa ya? Kita bisa lihat kan ini kan kalau mau bilang kesulitan, nah ini sudah kesulitannya. Kita harus kontrol airnya. Oh gitu. iya benar. Nah, ini kan mati karena tadi terlepas salah satu selang terlepas airnya habis ya sudah. Itu kenapa kalau saya itu biasanya anjurkan ibu-ibu atau yang mungkin anak-anak muda atau yang pingin belajar hidroponik untuk memulai dengan sistem rakit apung kayak yang di sebelah ini ya, mungkin bisa dilihat ya ini rakit apung. Oh itu namanya sistem sistemnya rakit apung. Oh, iya. Jadi kan untuk hidroponik itu ada berbagai macam jenis sistem ya. Sistem yang masing-masing punya kelebihan dan keunggulan lah. Kalau kita bilang oke lah, hidroponik ini keunggulannya biar mati lampu juga air nggak bakalan habis karena di dalam kan airnya penuh ini. Iya. Tapi pemakaian airnya banyak dan nutrisinya juga banyak. Sekali pakai full banyak. Nah, beda dengan pakai sistem begini. Kalau ini sistemnya namanya NFC. NFC itu dia air yang mengalir di dalam ini dia seperti nutrien film. Macam kita bilang foto-foto dulu. Itu kan ada punya film itu. Setipis itu lah kita istilahnya. Tapi kayak gitu. Saat mati lampu nggak ada aliran listrik yang buat air supply, udah tidur. Kalau kita cepat lihat ini untung kalau mau dibilang mungkin cepat lihat ya. Soalnya sebentar mungkin masih bisa hidup ini. Masih hidup sebentar ini. Karena sudah sempat ini kan masih bisa hidup ini sebentar. Karena itu tadi tidak pantau jadi cepat dia kering. Apalagi kalau kita bilang selada, masya Allah, mungkin kayak anak bayi mungkin, jaganya intens, rawatnya intens, kayak gitu. Tapi kalau untuk mau bilang kayak kangkung itu semua orang pasti bisa. Itu tanam di rumah
di botol-botol bekas saya pasti subur itu kangkung. Kayak gitu. Baik Kak, kemudian apa saja masalah yang mungkin muncul saat menanam dengan sistem hidroponik ini? Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau untuk masalah itu ya mungkin lebih ke apa ya? Kalau saya selama ini hadapi mungkin masalah itu lebih ke panas yang berlebihan. Panas yang berlebihan, apa kita daerah Fak-Fak ini kan lumayan panas ya. Iya. Panasnya berlebihan. Bisa juga dari hama. Kalau hama itu biasa hama yang kurang ajar itu mungkin belalang. Itu biar padahal sudah ditutupin begini belalang masih ada sempat masuk ini. Masih sempat masuk belalangnya. Nah, kalau untuk panas itu biasanya saya pakai ini ya. Ini namanya paranet. Jadi saat panas kita tutupin. Yes. Supaya biarpun panas tetap subur kayak gitu. Begitu, Kak. Terus bagaimana mengoptimalkan produksi tanaman dengan hidroponik? Kalau sebenarnya kalau untuk optimalisasi itu lebih ke apa namanya? Pintar-pintarnya kita itu untuk buat siklus atau buat jadwal kayak gitu. Kadang kan orang kan pingin pengen bertani hidroponik kayak gitu. Apalagi kan sekarang kan banyak. Kalau mau bilang teman-teman yang sudah berhidroponik sudah banyak. Jadi kalau mau bilang anak muda sendiri saya tidak kayaknya, karena banyak kita. Teman sudah ada beberapa itu, sudah berapa titik seberang ada 2, 3, puncak ada 2, 3 malah adik-adik di bawah saya kayak gitu. Sekarang sudah mulai berhidroponik sudah banyak. Akal optimalisasinya itu ya itu jadwalnya jelas. Untuk pembelian nutrisi segala macam itu harus jelas, karena kan takutnya nih kita sudah tanam ini minggu depannya begini kita tidak buat jadwal semainya, habis panen masih cari lagi bibit. Nah, itu ya kita tuh sebenarnya kayak jadwal. Kalau untuk optimalisasi berarti lebih ke jadwal tanamnya bagus. Oh ya pupuknya sudah mau habis, beli lagi. Ketersediaan pupuk, ketersediaan bibit kayak gitu. Kalau kita bilang kan kita sudah tanam terus pupuknya habis, tidur semua lagi, ya kan. Jadi harus saya bilang kita itu sudah pikir baik-baik. Oh iya ini kita jadwalnya lah, kita buat jadwal sendiri, gitu. Baik Kak, kalau kita lihat nih ya, hidroponik ini kan sudah menjadi tren kan. Bahkan sistem hidroponik ini seperti menjadi primadona di tengah-tengah keterbatasan lahan, terutama di kota-kota seperti di Fak-Fak ini. Nah, bagaimana trik-trik yang menggunakan lahan kecil yang kita miliki sebagai lahan untuk hidroponik? Ya, itu saya bilang kan, hidroponik itu sebenarnya kalau macam kita bilang, macam misalkan kemarin kan saya ada bawa jadi narasumber ya, itu kan kayak ibu-ibu PKK Kabupaten Fak-Fak. Itu kan mereka bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi kita tidak butuh halaman yang luas-luas bagaimana. Kecuali kalau sudah mau produksi kayak saya mungkin oke. Bagaimana kan pasti halaman luas apa segala macam. Tapi kalau cuma untuk satu rumahan, jangan banyak Pak. Satu pipa saja mungkin ya maaf. Satu pipa begini aja. Ini kan satu pipa yang bisa dapat 30 pohon. 27 pohon. Artinya kalau dengan 2 begini berarti sekitar 52. Artinya kan cuma ini berapa senti saja nih. Dengan kebun yang mungkin halaman cuma 50 senti saya sudah dapat sayuran banyak. Kalau di tanah itu berapa banyak tanah kita pakai. Kita pakai sistem botol bekas digantung-gantung. Semua itu bisa semua. Bahannya sedikit. Apa kayak saya bilang ada sistemnya aeroponik yang dimana itu pakai sistem tower. Itu lebih satu titik naik 150 pohon. Satu titik. Kan dia pakai pipa besar, paralon besar, terus dikasih tanamannya di samping-samping. Nanti pakai sistemnya aeroponik. Satu titik bisa sampai 100 pohon. Nah, gitu. Jadi kalau mau dibilang pemanfaatannya tidak butuh halaman luas. Kita sudah bisa buat kebun yang artinya 1 bulan juga mungkin tidak belanja di pasar. Kalau kita punya banyak. Banyak juga ibu-ibu yang sudah banyak yang sudah saya ajar itu yang lumayan berhasil yang untuk rumahan. Iya, karena dia dari itu ya juga hobi ya. Dari mereka hobi. Kita juga ajar bagaimana kalau tidak hobi juga. Iya. Kita buat kebun. Kalau saya itu banyak mereka minta kebun, saya bilang belajar dulu toh, belajar dari kecil dulu, gitu. Supaya jangan sudah buat besar, biaya sudah keluar tidak menanam, nah rugi. Iya benar. Begitu ya. Oke.
Baik Kak, kalau kita lihat di YouTube itu kan hidroponik ada yang berskala kecil, ada juga yang sudah berskala besar atau industri. Nah, bagaimana untuk mengubah dari skala kecil menjadi skala industri? Terutama kan di Kabupaten Fakfak ini hampir semua sayur-sayur itu berasal dari luar. Luar, ya. Sebenarnya itu kayak saya, tujuan pertama buat kebun itu setelah makin ke sini itu saya cuma harapan satu sebenarnya. Semua titik atau semua kampung, ya minimal jangan kampung. Beberapa distrik yang ada di Fakfak ini itu menggunakan sistem hidroponik. Ya, kita salah satu ada di Fakfak kan sudah punya taman PKK itu yang hidroponik. Itu kalau kita bilang andaikan semua punya itu, mungkin tidak butuh sayur lagi dari luar. Iya. Kita kendalanya sini saat kapal dok, kadang tidak makan sayur di Fakfak, ya kan? Nah, jadi kalau macam mungkin kiat-kiat untuk dari kecil sampai besar itu ya mungkin lebih ke mungkin semangat lah, semangat ingin pembesaran begitu. Artinya macam saya kan pertama dari kecil, cuman sekitar 190 lubang lah, satu meja lah istilahnya, tapi karena mungkin gigi, terus pingin sayur tidak masuk dari luar di Fakfak. Nah, itu saya buat tambah besar. Misalkan kayak saya bilang untuk selada ya. Selada itu dulu tuh mereka kan beli dapatnya kan semua dari Sorong. Untuk datangkan selada. Itu harganya berapa di sana, belum ongkos kirimnya. Iya benar. Sampai sini belum subur. Situ itu saya manfaatkan kekurangan itu. Kekurangan sini harganya lebih murah daripada di Sorong. Ya mungkin kalau harga secara face to face kalah karena kita pun lebih mahal, tapi kalau secara totalin dari Sorong sampai di Fakfak kita pun lebih murah. Kedua, kita pun lebih segar. Itu kenapa sampai orang kenal sayur karena memang hidroponik kan lebih segar. Iya. Coba kita punya outlet hidroponik di Fakfak, sayur tidak datang dari luar lah, tidak bakalan datang karena memang sayurnya sudah bagus kok, apalagi mendatang kayak gitu. Baik Kak. Apakah sering dilakukan perubahan-perubahan atau gonta-ganti sayur? Misalkan dari sayur bayam, terus habis panen ganti sayur kangkung gitu. Sebenarnya itu kalau awal-awal mula saya begitu. Jadi itu mungkin penambahan yang pertanyaan sebelumnya itu. Jadi kita itu cari pasar. Setelah kita dari kecil, kita giat menanam, kita pembesaran, selanjutnya kita cari pasar. Ngapain juga tanam banyak-banyak kalau macam ini kan, ngapain saya tanam banyak kalau tidak ada pasarnya yang ngambil kan? Mau jual di mana coba banyak-banyak gini kan? Tidak semua orang makan selada. Iya. Nah, tapi saya sudah ciptakan pasar sendiri. Jadi kalau mau dibilang gonta-ganti itu bisa. Macam kan kita bilang PKK, itu kan mereka kan cuma main sayur kangkung, bayam, sawi, sayur kangkung, bayam, sawi. 3 sayur itu. Karena itu sudah sayur yang dibilang tidak asing di mulutnya warga Fakfak. Kangkung, bayam, sayur, kangkung, bayam. Kalau saya sih lebih ke selada karena kalau kangkung bayam itu kan kalau mau dibilang saya juga mau jalan kemana, saya juga tidak mau jalan jual keliling kan. Nah kalau ini kan kalau dengan saya ini kan paling Sabtu Minggu hari Kamis dari perusahaan pesan bawa naik 50, 30, 20 kilo kayak gitu. Iya. Jadi kalau mau bilang sudah dapat pasar, sudah. Kalau dulu saya begitu, dulu itu saya itu kangkung, bayam, sawi, pakcoy, malah satu kailan, banyak yang orang tidak ini. Baru saya itu banyak mencoba. Dulu saya strawberry saya coba, bisa. Cuman cari pasarnya. Setelah saya dapat pasarannya yang memang mereka ingin ambil dari satu kebun itu selada, ya sudah selada toh. Hampir tanam selada toh. Cuman kalau kemarin itu yang sana brokoli atau kembang kol itu karena anak juga makan. Jadi sengaja tanam brokoli sama kembang kol, banyak yang beli. Ya sudah, gantian aja tambah meja untuk tanam brokoli sama kembang kol. Oh, gitu. Terus bagaimana itu pemasarannya, Kak? Nah, kalau saya pemasaran di Fakfak itu yang itu, kita bangun pasar kan? Kita bangun pasar, tunjukin produk dengan kualitas yang terbaik lah. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk saya punya saya itu produksinya itu ya lari ke di LNG di atas. Dan untuk selada. Kalau ada juga sebagian seminggu
bawa ke apa lapak aras, bawa ke lapak-lapak ya, bawa ke Dewata store di Fak-Fak. Ada yang ambil mungkin usaha apa catering, usaha tumpeng, kan sudah tidak susah orang sekarang. Orang buat selada mau bikin tumpeng sudah tidak susah, cari selada tidak perlu cari dari sorong. Iya. Buat salad, apalagi sekarang kan burger itu yang paling banyak orang cari kan. Jadi ciptakan pasar sendiri lah. Oh iya. Kemudian pernah nggak sih Kak merasa jenuh dalam menjalani dunia bisnis hidroponik ini? Sebenarnya kalau jenuh sih tidak sih. Soalnya kalau saya sih menyenangkan. Itu yang dibilang mungkin lebih agak. Sebenarnya saya tidak hobi menanam. Cuman mungkin karena apa dengan berhidroponik ini sudah agak ada membuat saya lumayan berhasil sedikit, terus ada pendapatan tambahan sedikit. Macam malah senang kayak gitu. Kalau untuk mau semangat. Iya, semangat, makin semangat. Jadi untuk jenuh mungkin sampai sekarang tidak ada. Oh, iya. Kalau macam mau bilang mungkin agak rasa macam gimana ya? Kalau jenuh mungkin tidak sih. Cuman kadang itu rasa macam kecewa. Misalkan apa namanya? Sudah tanam banyak nih, tiba-tiba dari langganan cancel kayak gitu. Pernah saya bunuh itu 2 meja 3 meja karena tidak diangkat kan. Mau diangkat juga, mau jual juga di Fak-Fak berapa banyak Fak-Fak yang beli sayur selada kan. Tapi tidak menyerah lah, tanam lagi. Nah ternyata di atas deal ulang lagi, ambil lagi kayak gitu. Saya tuh kalau macam entah betul apa tidak ya, tapi kalau teman-teman juga di yang khusus Fak-Fak itu, alhamdulillah percaya saya punya kualitas, kayak gitu. Percaya kualitas apa dari sayur apa kebun rumah hijau. Kalau saya kan brandnya rumah hijau kalau saya. Kayak gitu. Baik Kak, kalau yang saya dengar nih ya, pemerintah daerah merespon baik pertanian hidroponik yang Kakak lakukan. Nah, sejauh mana respon pemerintah daerah? Apakah pemerintah ikut terlibat dalam penyediaan bibit atau bahkan ikut terlibat dalam pemasaran sayuran hidroponik ini, Kak? Ya, sebenarnya itu kalau untuk pemerintahan yang baru itu alhamdulillah ya. Itu mungkin juga yang lama juga karena hidroponik belum booming, jadi mungkin belum ada dilirik. Tapi setelah Bapak Bupati datang peresmian di sini 2021 tahun lalu, tanggal 26 September kalau Oktober, ya tahun lalu. Itu beliau menjanjikan akan membantu, dan kalau mau dibilang alhamdulillah sudah dibantu. Jadi responnya baik, sudah dibantu mungkin sempat ada teman-teman lihat di kebun, itu bantuan Bupati itu. Itu Bupati bantuannya dari Kabupaten Fak-Fak. Artinya memang betul-betul pemerintah support kayak gitu. Oke Kak, coba berikan kiat atau motivasi buat pemula atau terutama pemuda nih, pemuda generasi Z atau generasi milenial yang ingin melakukan hal yang sama dalam budidaya sayuran hidroponik ini. Mungkin buat adik-adik atau teman-teman atau yang ingin memulai hidroponik, sebenarnya itu mungkin kiat-kiat yang saya bisa kasih ke teman-teman itu tidak pantang menyerah. Terus ya selalu berusaha, ciptakan pasar sendiri kayak gitu. Tidak menjatuhkan teman gitu. Pokoknya teman-teman yang ingin memulai hidroponik itu awali dengan niat yang baik saya. Niat yang baik, terus setelah itu baru kalau kita bilang kalau sudah berhasil ingin pembesaran, artinya berani. Mungkin kalau saya sih berani, tanda kutip keluarin modal kayak gitu. Kita modalnya besar memang. Kita modalnya besar, sangat besar lah. Udah bilang dengan konvensional, tapi keunggulannya itu sudah tidak kotor. Kita punya waktu banyak. Karena kan kalau kita bilang ya hidroponik itu kan tidak kita waktunya banyak lah. Kita bisa, karena kenapa saya bilang waktu banyak, karena kita bisa atur jadwal panennya kita yang ngatur, jadwal tanamnya kita yang atur, jadwal semanya kita yang ngatur. Ya kita bisa atur kayak gitu. Jadi buat teman-teman itu pokoknya pantang menyerah, berani modal,
Karena memang kalau untuk berhidroponik memang lumayan agak berat sih di modal kayak gitu. Tapi kalau buat teman-teman untuk mau belajar, main di kebun saja. Insya Allah saya ajar kayak gitu. Siap. Saya pasti akan ajar. Kalau yang penting bermain di kebun, toh. Main kebun tanya-tanya, insya Allah saya pasti akan ajar kayak gitu. Oke? Siap. Masya Allah teman-teman sangat menginspirasi. Semoga kita sebagai generasi muda, terutama generasi Z atau generasi milenial, tertarik dengan punya giat untuk berusaha dengan usaha sayuran hidroponik ini. Oke Kak, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Semoga apa yang Kakak sampaikan menjadi ladang kebaikan buat Kakak. Amin. Semoga apa yang Kakak rencanakan dan segala aktivitas Kakak semuanya dimudahkan, dilancarkan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Doakan kami, semoga kami selalu bisa hadir dengan konten-konten podcast yang menginspirasi dan positif. Doakan kami juga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Aslemi Patiakom serta Teru mengucapkan banyak terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.